Bayangkan, sebuah pulau di tengah Samudra Hindia, terpisah dari daratan utama Sumatera, dikelilingi ombak ganas, dan dihuni oleh manusia yang sejak ratusan tahun lalu dikenal dunia sebagai pejuang keras tanpa rasa takut. Inilah Pulau Nias, dan inilah kisah tentang suku yang menyimpan rahasia sejarah yang belum banyak orang ketahui. Hari ini kita akan membuka tabir masa lalu suku Nias, dari zaman kuno yang penuh darah dan ritual, hingga perjuangan mereka bertahan di dunia modern. Dan percayalah, fakta terakhir akan membuatmu melihat suku Nias dengan cara yang sama sekali berbeda. 1. Asal-usul suku Nias yang masih misterius. Tidak ada catatan pasti kapan suku Nias pertama kali mendiami pulau ini. Namun, para peneliti percaya mereka sudah hidup di Nias sejak ribuan tahun lalu. Yang membuat para ahli bingung adalah bahasa Nias tidak sepenuhnya mirip dengan bahasa Batak maupun Melayu. Struktur genetika mereka juga menunjukkan campuran unik Asia Tenggara dan Oseania. Seolah-olah mereka datang dari jalur migrasi kuno yang terputus oleh waktu. Bagi orang Nias sendiri, mereka percaya leluhur mereka berasal dari langit, dititipkan oleh kekuatan ilahi untuk menjaga tanah ini. Kepercayaan ini bukan sekedar mitos. 2. Desa batu yang dibangun untuk perang. Jika kamu pernah melihat desa tradisional Nias, kamu akan bangun. Kamu akan langsung merasakan aura yang berbeda. Rumah-rumah mereka dibangun dari kayu besar, berdiri di atas batu raksasa, dan disusun seperti benteng. Ini bukan tanpa alasan. Pada masa lalu, hidup di Nias berarti hidup dalam ancaman perang antara desa. Setiap desa adalah kerajaan kecil, dipimpin oleh bangsawan yang disebut Siulu. Perang bukan sekedar konflik, tapi bagian dari budaya kehormatan. Desa dibangun memanjang dengan satu jalan utama agar mudah bertahan dari serangan musuh. Batu-batu besar diletakkan di tengah desa, bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga sebagai alat latihan perang. Ketiga, lompat batu bukan atraksi, tapi bukti kedewasaan. Lompat batu atau fahumbu sering dianggap pertunjukan wisata. Namun bagi orang Nias, ini adalah ritual hidup dan mati. Seorang pemuda tidak dianggap dewasa jika belum mampu melompati batu setinggi lebih dari 2 meter. Dulu, ini bukan tentang kekuatan, tapi tentang kesiapan berperang. Jika ia gagal, ia bisa terluka parah, bahkan kehilangan nyawa. Artinya, ia belum layak melindungi desa, belum layak menikah, dan belum layak menyandang status sebagai pria sejati. Setiap lompatan adalah pertaruhan kehormatan keluarga. Keempat, budaya kepala dan ritual berdarah. Fakta paling kelam dari sejarah suku Nias adalah praktik perburuan kepala. Pada masa lalu, mengambil kepala musuh adalah simbol kemenangan tertinggi. Kepala dianggap menyimpan kekuatan spiritual yang bisa melindungi desa dari bencana. Semakin banyak kepala, semakin tinggi status sosial seorang pejuang. Ritual ini bukan tindakan liar tanpa aturan. Semua diatur oleh adat dan upacara sakral. Namun, ketika kolonial Eropa datang, tradisi ini perlahan dilarang dan dihapus. Jejaknya kini hanya tersisa dalam cerita dan simbol adat. 5. Stratifikasi sosial yang sangat ketat. Masyarakat Nias mengenal sistem kasta yang tegas. Di puncak adalah bangsawan, di bawahnya rakyat biasa, dan paling bawah budak. Status sosial menentukan segalanya, mulai dari tempat tinggal, hak berbicara, hingga pernikahan. Untuk naik status, seseorang harus menggelar pesta adat besar-besaran, mengorbankan banyak babi, dan membuktikan kekayaan serta pengaruh. Upacara ini bisa berlangsung berhari-hari dan menjadi peristiwa paling penting dalam hidup seseorang. 6. Perempuan Nias dan peran yang jarang dibahas. Berbeda dengan kesan keras masyarakatnya, perempuan Nias memegang peran penting dalam keluarga. Mereka adalah penjaga garis keturunan, pengelola rumah, dan penentu kehormatan keluarga. Namun, pernikahan adat Nias sangat berat. Keluarga pria harus membayar jujuran tinggi berupa emas, babi, dan barang berharga. Hal ini membuat pernikahan bukan sekedar cinta, tetapi peristiwa sosial dan ekonomi besar. Ketujuh, masuknya agama dan perubahan besar.
Masuknya misionaris Kristen pada abad ke-19 mengubah wajah Nias secara drastis. Banyak ritual lama ditinggalkan. Kepercayaan leluhur mulai tergeser. Namun menariknya, orang Nias tidak sepenuhnya meninggalkan adat. Mereka memadukan iman baru dengan nilai lama. Hasilnya adalah budaya unik yang religius namun tetap kuat memegang tradisi. 8. Gempa dan ketangguhan orang Nias. Pulau Nias sering diguncang gempa besar, termasuk gempa dahsyat yang menghancurkan banyak desa. Namun, setiap kali bencana datang, orang Nias bangkit. Rumah adat mereka bahkan terbukti tahan gempa karena teknik bangunan kuno yang fleksibel. Ini membuktikan kearifan leluhur mereka jauh melampaui zamannya. Dan ke-9, suku Nias di dunia modern. Hari ini, orang Nias tersebar ke seluruh Indonesia, menjadi tentara, atlet, pengusaha, pendeta, dan pemimpin. Namun, identitas mereka tetap kuat. Lompat batu, rumah adat, dan adat istiadat masih dijaga sebagai jati diri. Generasi muda mulai kembali mempelajari sejarah leluhur agar tidak hilang di telan zaman. Dan sebagai penutup, suku Nias bukan hanya tentang lompat batu atau desa batu yang eksotis. Mereka adalah simbol ketahanan manusia yang bertahan di tengah alam keras, perang, bencana, dan perubahan zaman. Dari ritual berdarah hingga iman modern. Dari batu menuju masa depan. Inilah suku Nias dan masih banyak rahasia mereka yang menunggu untuk diceritakan. Jika kamu ingin kisah suku-suku lainnya yang jarang dibahas, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Karena sejarah selalu menyimpan cerita yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sampai jumpa di konten selanjutnya.